Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu saudara-saudari, para hadirin jamaah salat zuhur, jamaah Masjid Guru rahimani wa rahimakumullah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu saudara-saudari, para hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Melanjutkan pelajaran dan pembahasan kita seputar tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, dengan tema muliakan diri, sucikan hati. Pada pertemuan terakhir, ma'asyiral muslimin, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sampai pada pembahasan tentang kedudukan perintah menyucikan jiwa di dalam agama kita. Sejauh mana dan seutama apa perintah ini harus kita kerjakan, perintah ini harus kita laksanakan. Setelah kita sebutkan ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan salah satu perintah kepada hamba, bahkan kepada semulia-mulia hamba, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk menyucikan jiwanya, untuk membersihkan hatinya. Allah Jalla Sya'nuhu menurunkan wahyu yang kedua, ayat yang keempat di dalam surat Al-Muddathir, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu itu maka bersihkanlah. Di antara para ulama ahli tafsir, Imam Mujahid dan selain beliau, semoga Allah merahmati mereka, menyebutkan di antara makna dari ayat yang mulia ini, benar membersihkan pakaian sebelum menghadap Allah Tabaraka wa ta'ala, dan yang termasuk juga di dalam cakupannya adalah membersihkan hati kita saat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kita lanjutkan ke poin yang berikutnya, masih tentang urgensi tazkiyatun nufus, penyucian jiwa bagi setiap kita. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita dua kekuatan. Kekuatan yang pertama, quwwatun ilmiyah, kekuatan untuk memiliki ilmu, kekuatan untuk mengetahui, untuk memahami. Yang kedua, quwwah amaliyah, kekuatan untuk beramal, untuk berbuat, mengamalkan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Pada kekuatan yang kedua, yakni kekuatan untuk beramal, salah satu yang memberikan dorongan, yang mensuplai power atau kekuatan di dalam beramal bagi setiap hamba, ketika dia meyakini bahwa apa yang dia persembahkan kepada Allah terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, dan apa yang dia terima dari Allah semuanya adalah yang berarti dan bermakna. Lihat kalimat Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pada penggalan ini. Engkau mempersembahkan kepada Allah, yakni ibadah kita, kita yakini banyak kelemahan kekurangan. Ya kaum muslimin, kekhusyuan kita masih kurang, keikhlasan kita masih kurang, pelaksanaannya juga masih banyak kurang.
Hendaknya kita tidak besar kepala, tidak menepuk dada, tidak merasa hebat, tidak merasa mulia, karena kita baru saja melakukan sebuah ibadah. Sementara kita melihat ada manusia, saudara-saudara kita tak melakukannya. Kaum muslimin, hendaknya kita meyakini banyak kelemahan, kekurangan. Siapa kita ma'asyiral muslimin? Bila kita melihat kepada sosok yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Abul Anbiya, bapak para nabi, bapak para rasul. Khalilur Rahman, kekasih Allah, Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdua dengan anaknya Ismail alaihissalam dapat perintah dari Allah untuk membangun Baitullah Ka'bah. Ini ma'asyiral muslimin proyek akhirat. Ini ma'asyiral muslimin amalan yang luar biasa. Bayangkan, dari semenjak beliau membangun rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai sekarang 1445 Hijriah. Ini baru datang dalam hitungan Hijriah dari zaman Nabi Muhammad SAW. Ini jauh dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Berapa banyak orang yang tawaf di situ? Berapa banyak ma'asyiral muslimin yang melakukan ibadah dan takarub di situ? Aliran pahala Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam dapat. Ini amalan yang luar biasa, perintah yang luar biasa, khusus lagi kepada beliau. Ma'asyiral muslimin, belum lagi beliau tu kekasih Allah. Allah memuliakan beliau dengan Allah katakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah memilih Ibrahim alaihissalam sebagai khalil, kekasih Allah. 5 orang para nabi yang lebih mulia daripada yang lain disebut dengan ulul azmi. Seluruh para nabi, para rasul mulia. Yang 5 ini lebih mulia dari semuanya. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ini sudah mulia dari semua yang mulia. Dari 5 ini yang paling mulia 2 kekasih Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari 2 kekasih Allah ni siapa yang paling mulia? Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah pilih Nabi Ibrahim itu benar-benar hamba pilihan Allah. Bacalah ma'asyiral muslimin sejarah kehidupan beliau, ujian dan cobaan, ya, sehingga salah satu syariat udhiyah, menyembelih hewan kurban pada Aidil Adha itu dari kisah perjalanan hidup beliau dan perintah yang Allah turunkan kepada beliau. Mulia, dapat perintah khusus dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang dibangun apa? Rumah Allah. Tapi kaum muslimin, begitu selesai beliau, bahkan saat beliau tiap kali meletakkan batu, ini anaknya Ibrahim alaihissalam angkat batu kasih ke beliau, beliau letakkan batu itu, beliau susun, maka tiap kali beliau meletakkan, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabb kami, terimalah segala amal ibadah kami. Ini doa kaum muslimin Allah abadikan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 127 sampai 128. Doa yang sangat agung dan mulia. Baca doa ini tiap kita selesai melakukan ibadah apapun itu. Guna menanamkan dalam diri kita mempersembahkan kepada Allah, tapi yang kita persembahkan banyak kelemahan dan kekurangan. Tak layak kita berbangga dengannya. Oleh karena itu kaum muslimin, apabila melakukan sebuah ibadah membuat kita sombong, maka yang perlu kita evaluasi bukan ibadahnya, tapi kitanya. Ibadah itu mulia, tapi yang membawa niat tidak baik, yang bawa hati yang tidak baik itu siapa? Kita. Maka kaum muslimin, beliau berdoa, ya Allah, terima segala amal ibadah kami. Innaka antas sami'ul alim. Kau adalah zat yang maha mendengar doa kami dan kau zat yang maha mengetahui ibadah kami. Nah, ma'asyiral muslimin, penyucian jiwa mengarahkan kita ke sana. Jangan merasa sok suci, jangan merasa sok alim, jangan merasa sok soleh. Jangan mentang-mentang tiap bulan bolak-balik umrah ke Mekah, lalu petentang-petenteng di hadapan seluruh jamaah yang ada di masjid, di musola dekat rumah,
Saya nih yang paling mulia sekomplek ini. Tiap bulan umroh, tiap tahun haji. Ya, ini masjid ini saya yang bangun. Itu WC-nya semua hasil dari harta. Kaum muslimin, kita tuh beribadah untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan merendahkan diri di hadapan hamba Allah. Karena ibadah itu makna sebenarnya adalah at-tadhallul, menghinakan diri, merendahkan diri. Tanda tanya besar kaum muslimin, ada apa? Selesai beribadah, kita malah menyombongkan diri. Maka ma'asyiral muslimin, kita belajar penyucian jiwa untuk bisa lebih merendahkan diri, menghinakan diri, dan dalam rangka memperbaiki ibadah kita juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah saya, Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, mampu melakukan ibadah apapun bentuknya, melainkan itu adalah taufik dari Allah. La haula wa la quwata lana illa billah. Demikian, semoga berguna dan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.